generasi muda masa kini, di hari Senin yang penuh semangat, kami CPNS Kementerian Perhubungan 2023, gelombang 4 angkatan 26 dari kelompok 2 akan berdiskusi topik yang cukup konkret tapi sangat penting untuk didengar generasi masa kini. Topiknya itu adalah tentang ASN yang berakhlak. Dengan saya Desa Dian Dwi Lestari dari Unit Kerja Politeknik Penerbangan Surabaya yang akan menemani kalian dalam podcast kali ini. Namun saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh 4 narasumber muda yang sangat menginspiratif dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, karena tak kenal maka kata saya, mari kita perkenalkan mereka dulu ya. Yang pertama, ada Nabila Bilkis. Ya, persilakan. Terima kasih Mbak Desak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Bilkis, unit kerja di Politeknik Penerbangan. Oke, selanjutnya ada Aditya. Oke, hai teman-teman. Perkenalkan nama saya Aditya Harya Pradana dari unit kerja Distrik Navigasi kelas 1 Samarinda. Oke, selanjutnya ada Saifuddin. Oke, makasih Mbak Desak. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, unit kerja UPP kelas 3 Pulau Telo. Oke, yang terakhir nih ada Ananda. Terima kasih Desa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Ananda Dewantari, biasa dipanggil Ananda. Untuk penempatan saat ini saya di BPTD kelas 2 Nusa Tenggara Barat. Oke, karena sudah kenal semua, kita akan masuk nih ke topik pembahasannya. Nah, karena sekarang ini penggunaan media sosial semakin meningkat dengan adanya revolusi industri dan tantangan VUCA yang mengharuskan adanya akselerasi dan transformasi manajemen ASN, di mana ASN diharapkan berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Nah, pertanyaannya, menurut kalian sebagai calon ASN dan generasi muda, apa sih contoh pelayanan publik yang baik dan kenapa pelayanan berakhlak ini penting? Kita mulai jawabannya mungkin dari Aditya deh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desa untuk waktu kesempatannya. Menurut saya sendiri, untuk pelayanan publik yang baik adalah pelayanan dengan efisiensi waktu yang cukup baik dan cukup tepat. Seperti yang di unit kerja saya sendiri, untuk pelayanannya sudah menggunakan sistem online semua, seperti menggunakan web untuk pembayaran PNBP dan pelayanan secara online lah. Untuk semuanya sudah melalui web dan juga bisa dipantau langsung dari kementerian, seperti itu. Oke, selanjutnya nih, sudah global banget ya, sudah online semua. Kita tanya ke Saifuddin. Oke, makasih Mbak Desak. Halo semuanya. Menurut saya, pelayanan publik yang baik yaitu pelayanan yang menggunakan nilai berakhlak. Sebagai contoh, yang paling simpel tetapi sulit dilakukan dengan konsisten, yaitu mengucapkan salam dengan ramah. Contohnya, selamat pagi Bapak atau Ibu, ada yang bisa saya bantu, dan mengucapkan terima kasih setelah melakukan pelayanan. Dan kita diwajibkan membudayakan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan kita sebagai ASN tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, yaitu dengan menerima suap, dan kita sebagai ASN juga tidak boleh membeda-bedakan kepada masyarakat, baik kepada pejalan kaki dan kepada yang menggunakan kendaraan. Dan kenapa pelayanan berakhlak ini penting? Menurut saya ada 3. 1, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. 2, menciptakan lingkungan yang kondusif. 3, menciptakan citra ASN yang baik dan menjaga nama institusi. Cukup. Oke, baik. Sangat berintegritas ya ternyata Saifuddin ini. Kita next ke Nabila. Baik, terima kasih Desak. Pertanyaan pertama, menurut saya pelayanan publik yang baik itu memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Seorang ASN juga harus memiliki kompetensi diri yang baik, bertanggung jawab, sapa, senyum, salam sapaan, ramah, beretika,
serta selalu beradaptasi terhadap kemajuan teknologi, memiliki rasa peduli, dan membangun kerjasama yang sinergis terhadap masyarakat. Untuk pertanyaan kedua, pelayanan berhak ini penting karena kita sebagai ASN memiliki tugas sebagai pelayanan publik, pelaksana publik, dan ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh pelayanan publik di bidang administrasi misalnya untuk menjelaskan permohonan KTP, SIM, dan juga paspor, dan juga di bidang transportasi misalnya pelayanan penggunaan kendaraan umum seperti bus, kereta api, dan juga pesawat. Terima kasih. Oke, sangat lengkap sekali ya. Kita lanjut nih ke Ananda. Baik, terima kasih Desa. Menurut saya pribadi, kenapa sih pelayanan berakhlak itu penting? Karena sesuai akronimnya berhala itu kan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, dengan hal tersebut dapat kita jadikan sebagai nilai dasar atau pedoman kita sebagai ASN untuk berperilaku, sehingga diharapkan dapat terciptanya suatu lingkungan kerja yang mendukung tercapainya kinerja yang baik. Nah, keberhasilan implementasi nilai dasar ASN ini sebenarnya dapat kita lihat bagaimana perilaku kita sebagai ASN terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ada pun beberapa contoh pelayanan masyarakat yang baik seperti memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya itu dengan konsep 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, kemudian ramah kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, cepat dan tepat waktu dalam melayani masyarakat, menjadi pendengar yang sabar dan aktif ketika adanya keluhan masyarakat, serta berpenampilan rapi. Demikian, Desa. Oke, jadi dari keempat jawaban ini sangat beragam ya, dilihat dari segala sudut pandang. Tapi yang saya dapat simpulkan adalah sangat-sangat penting. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Jika kalian diberikan kesempatan untuk memilih satu nilai, nilai mana sih yang paling kalian inginkan untuk dikembangkan? Oke, kita tanya Nabila dulu deh. Baik, terima kasih Mbak Risa. Menurut saya nilai yang perlu saya kembangkan itu sikap harmonis dan juga kolaboratif. Karena seorang ASN yang melakukan pekerjaan itu harus saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Hal itu menunjukkan harmonis dan kolaboratif tidak dapat dipisahkan. Untuk membentuk suatu kolaborasi yang baik dibutuhkan hubungan yang harmonis. Terima kasih. Oke, baik. Ini dari segi internal ya, kalau saya lihat. Kita lanjut ke Ananda. Terima kasih, Desa. Menurut saya, dari konsep berhala itu nilai ingin saya kembangkan yaitu akuntabel dan kompeten. Kenapa? Dikarenakan akuntabel itu kan kita sebagai ASN bagaimana menjalankan tugas maupun tanggung jawab kita. Nah, dengan kita menjalankan tugas maupun tanggung jawab kita, itu kan kita bisa memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kita sebagai ASN itu bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban kita, serta dapat meningkatkan citra positif kita di kalangan masyarakat. Sedangkan yang kedua yaitu kompeten. Tentunya kita sebagai ASN harus terus belajar dan mengembangkan kapasitas diri sehingga kita bisa terus mengembangkan kemampuan maupun keterampilan yang kita miliki saat ini. Demikian, Desa. Oke, kita lanjut nih ke Saifuddin. Oke, terima kasih. Untuk saya, loyal dan adaptif. Untuk loyal, yang saya ingin kembangkan, sebab saya ingin menjadikan citra ASN yang baik di mata masyarakat dengan melakukan pelayanan yang baik dan menjaga nama instansi saya yang sudah menjadikan saya seperti ini. Untuk adaptif, kita tidak boleh cepat puas, sebab saya ingin lebih ambisius untuk kedepannya. Dan jika ada kesempatan, saya ingin lanjut sekolah ke S1, sebab untuk saat ini saya masih diploma 3. Terima kasih. Dapat S1 ya, Saifuddin ya. Amin. Kita Ya, next bisa. nih, yang terakhir. Aditya. Baik, di sini saya memilih untuk berorientasi pelayanan. Seperti yang saya bicarakan tadi, bahwasanya pelayanan di unit kerja saya sendiri sudah dilakukan secara online. Salah satu pelayanan yang kami lakukan adalah telekomunikasi pelayaran, yaitu untuk memantau proses berjalannya pelayaran perpindahan dari satu titik ke titik A yang melalui unit kerja kami. Dan hal tersebut sudah kami lakukan melalui sistem online yang sudah diawasi oleh kementerian langsung, dan berharap tidak ada kecurangan dalam hal tersebut. Dan juga Telkomsel sendiri sudah beroperasi selama 24 jam untuk memantau jika adanya kecelakaan atau hal-hal yang tidak terduga lainnya.
Maka dari itu kita harus bersikap ramah kepada ABK-ABK kapal dan juga eh, bisa inisiatif jika ada kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari jawaban tadi sangat beragam ya dan sesuai dengan pekerjaan dari narasumber kita nih masing-masing. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Sebagai seorang calon ASN, adakah kesan pesan dan harapan kalian sebagai ASN dalam konteks berakhlak? Kita ke Ananda dulu deh. Terima kasih Desa. Nah, seperti yang kita tahu, fungsi kita sebagai ASN itu adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Di sini mungkin saya fokuskan yang nomor 2 ya, sebagai pelayan publik. Nah, memang sudah menjadi tugas maupun tanggung jawab kita di dalam melayani masyarakat dengan baik. Tentunya kita harus berpedoman dengan prinsip ASN, yaitu ASN yang berhalal. Nah, seperti yang kita tahu, 2045 ini akan digadang-gadang menjadi Indonesia Emas. Nah, di sana kita bisa turut berperan aktif sebagai ASN dengan berpedoman pada konsep berhala ini. Maka dari itu, harapan saya kita sebagai ASN kita harus bangga dalam melayani bangsa kita sendiri. Sekian, Desa. Oke, terima kasih Nabila. Kita ke Aditya dulu deh. Oke, baik. Kalau menurut saya sendiri, untuk dapat meningkatkan rasa disiplin, tanggung jawab terhadap tugas, dan juga dapat berinisiatif dan berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja lainnya agar dapat meningkatkan dan dapat melakukan penunjangan terhadap unit kerja kita. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Nabila. Ini kan Baik, demo terima minum ya, kasih Mbak Desa. Menurut saya, setelah kesan dan pesan dari teman-teman, harapan saya dengan mengikuti hal besar ini, kita sebagai ASN dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, bisa diandalkan dan memberikan yang terbaik bagi institusi, bangsa, dan negara. Terima kasih. Amin. Kita lanjut nih yang terakhir dari Saifuddin. Pada yaitu masa muda dengan belajar dan terus belajar agar Oke, baik. Jadi fokusnya lebih ke mengembangkan diri ya. Oke. ya betul. Oke, baik itu tadi bincang-bincang kita nih tentang ASN yang berakhlak. Nah, saya akan tarik kesimpulannya sebelum kita tutup bersama nih. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah berkembangnya zaman, maka tantangan nasional dan internasional semakin meningkat pula. Dan kita sebagai generasi emas, Indonesia dan calon ASN hendaknya menanamkan konsepsi berakhlak demi mendukung Indonesia Emas tahun 2045. Dan saya mewakili rekan-rekan mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama penyampaian kami. Nah, saya tutup nih karena ASN hebat, ASN berakhlak. See you!